Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat, pintar, soleh, dan soleha. Anak-anakku, sebelum kita belajar, kita jangan lupa baca doa. Yuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum Ibu menjelaskan materi, ada yang sudah membaca belum? Apa pembelajaran kita hari ini? Coba kamu perhatikan gambar berikut. Gambar apakah yang kamu lihat? Apakah yang sedang mereka lakukan? Dan untuk apa mereka melakukannya? Coba kamu buat pada kolom komentar jawabanmu. Dan boleh juga kamu buat pada buku latihan ya. Adapun gambar yang kamu lihat tadi adalah itu mereka sedang membersihkan diri. Mereka melakukannya agar terhindar dari penyakit. Dan juga tadi ada orang yang berwudu, itu mereka melakukannya untuk bisa melaksanakan sholat. Hari ini kita akan mempelajari bersih itu sehat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setiap orang pasti menyukai kebersihan. Kamu pasti juga menyukainya, bukan? Kamu pasti akan lebih senang jika tubuhmu bersih, pakaianmu bersih, rumahmu bersih, dan lingkunganmu bersih. Bersih artinya adalah bebas dari kotoran. Sehat artinya di mana kondisi tubuh kita dan lingkungan kita tidak dihinggapi oleh penyakit. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "At-tahuru satrul iman," yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis di atas menunjukkan bahwa Islam menempatkan kebersihan sebagai sesuatu yang sangat penting. Bahkan, kebersihan merupakan bagian dari keimanan. Allah sangat mencintai orang yang bersih dan suci. Bersuci disebut juga dengan taharah. Bersuci atau taharah adalah menghilangkan hadas dan najis dari badan, pakaian, dan tempat sholat. Bersuci wajib kita lakukan sebelum melaksanakan ibadah, baik itu sholat maupun mengaji atau membaca Al-Quran. Bersuci ada dua macam, yaitu bersuci dari najis dan juga bersuci dari hadas. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hadas dan apa itu najis. Hadas artinya adalah kotoran yang menyebabkan batalnya wudhu kita. Hadas ada dua macam, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan cara berwudhu, atau jika tidak ada air maka dapat diganti dengan tayamum.
Contoh hadas kecil adalah buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Hadas besar adalah hadas yang cara mensucikannya dengan cara mandi wajib. Adapun contoh dari hadas besar adalah keluar mani, haid, dan nifas. Adapun air yang dapat kita gunakan untuk berwudu adalah air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air embun, air salju. Nah, jika tidak ada air, kita boleh melakukan tayamum. Tayamum artinya adalah mengusapkan debu yang tidak mengotori ke muka dan telapak tangan. Selanjutnya kita membahas mengenai najis. Najis menurut bahasa artinya adalah kotor. Sedangkan menurut istilah, najis adalah kotoran yang menghalangi sahnya ibadah kita. Sehingga najis ini wajib dihilangkan dan dibersihkan dari benda-benda yang dikenainya. Najis ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada najis ringan, yaitu najis muhafafah. Najis muhafafah ini berupa air kencing anak laki-laki yang usianya belum 2 tahun, yang belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Cara menyucikan najis muhafafah ini cukup dengan memercikkan air kepada benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasitah. Najis sedang adalah najis yang berupa darah, nanah, bangkai binatang darat yang berdarah, muntah, arak, dan kotoran hewan. Najis mutawasitoh ini ada 2 macam. Yang pertama namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini adalah najis yang diyakini adanya, namun tidak ada bau, rasa, ataupun wujudnya, seperti air kencing yang sudah kering. Cara menyucikannya cukup disiram dengan air di atasnya. Yang kedua itu ada najis ainiyah. Najis ainiyah, najis yang masih ada wujudnya, bau ataupun rasanya. Cara menyucikannya dibasuh sampai hilang wujud, bau maupun rasanya. Nah, anak-anak ibu, perlu diketahui bahwa semua bangkai termasuk najis mutawasitoh kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Sekarang ada yang namanya najis berat atau najis mukhaladah. Najis ini disebabkan dari anjing dan babi. Adapun cara kita untuk menyucikan najis ini adalah dengan menyiram air sebanyak 7 kali dan siraman salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut kepada istinja dan mandi. Istinja dan mandi termasuk menjaga kebersihan diri. Istinja adalah menghilangkan kotoran yang keluar dari kubul dan dubur, yaitu saat kita buang air besar atau buang air kecil. Adapun alat yang digunakan untuk beristinja adalah air yang suci. Jika tidak ada air, maka kita boleh menggunakan seperti batu, kertas, tisu, daun, kayu, ataupun tanah. Istinja tidak boleh kita gunakan benda yang licin seperti kaca dan plastik. Istinja tidak boleh menggunakan makanan. Kita harus membuang air kecil dan air besar di tempat yang tertutup, seperti di WC atau kamar mandi. Sebelum masuk WC, hendaklah kita membacakan doa masuk WC.
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya kotoran dan dari segala macam yang membahayakan. Doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahillazi ashaba anil aza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bahaya kesakitan dan menyakitkanku. Mandi adalah membersihkan tubuh dengan cara menyiramkan air ke seluruh tubuh. Bersihkan anggota badan dengan menggunakan sabun sampai bersih, lalu gunakanlah handuk untuk menggeringkan badan. Jangan lupa ketika memulai mandi membaca basmalah.